Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayy Elvira. Saya dari Universitas Nahdlatul Ulama, Kalimantan Barat. Kali ini saya akan menjawab soal ujian tengah semester dari Pak Rosadi. Yaitu soal pertama adalah, mohon dijelaskan apa yang dinamakan Ahlus Sunnah wal Jamaah atau disebut Aswaja. Kedua, menurut Anda, kenapa banyak kaum muslimin di seluruh dunia lebih memilih Aswaja? Sebutkan alasannya. Ketiga, sebutkan 20 saja ciri-ciri Aswaja. Keempat, seperti apa cara berpikir Aswaja? Kelima, bagaimana pandangan Anda, apakah Aswaja sejalan dengan sistem pemerintahan Indonesia? Oke, jawaban pertama adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah atau disingkat Aswaja. Istilah Aswaja mulai terkenal dalam beberapa tahun terakhir semenjak Nahdlatul Ulama atau disebut NU membuka Universitas Nahdlatul Ulama yang disingkat dengan UNU. Nama Aswaja semakin populer mengingat menjadi salah satu mata kuliah. Berikut pengertian dari Ahlus Sunnah wal Jamaah atau yang disebut dengan Aswaja, yang terdiri dari 3 kata. Al artinya keluarga, pengikut, dan penduduk. As-Sunnah artinya jalan, cara, atau perilaku walaupun tidak diridhoi. 3. Al-Jamaah artinya sekelompok orang banyak dan sekelompok manusia yang berkumpul berdasarkan satu tujuan, atau kaum yang bersepakat dalam suatu masalah, atau orang-orang yang memelihara kebersamaan dan kolektivitas dalam mencapai satu tujuan. Ahlus Sunnah wal Jamaah, golongan yang mengikuti ajaran Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya. Dunia lebih dikenal dengan golongan Sunni. Ada kata kunci dari hadis di atas. Golongan yang selamat adalah Al-Jamaah. Artinya, kelompok, berserikat, berorganisasi. Umat Islam akan kuat dan susah dipecah belah apabila melakukan Al-Jamaah atau berorganisasi. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah kelompok ahli tafsir, ahli hadis, dan ahli fikih. Merekalah yang mengikuti dan berpegang teguh dengan sunnah Nabi dan sunnah Khulafaur Rasyidin setelahnya. Mereka adalah kelompok yang selamat. Ketika mempelajari Aswaja, tidak bisa dipisahkan dari 2 tokoh besar Islam, yaitu Imam Abu Hasan Asy'ari dan Abu Mansur Maturidi. Kedua tokoh inilah peletak dasar Aswaja secara struktur. Kedua, para golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah memiliki sifat tasamuh, yang mana sifat tersebut sangat menghargai perbedaan dan cinta damai dalam harmoni Islam yang indah, sehingga sesama muslim tidak perlu melihat perbedaan dari gender, ras atau suku, serta keturunan. Hal ini yang menjadi keistimewaan Islam. Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah Mansur al-Maturidi. Ahlus Sunnah wal Jamaah umat mayoritas dalam lingkungan umat Islam. Golongan adalah umat mayoritas dalam lingkungan umat yang selalu menjaga persatuan di kalangan umat Islam. Selalu menjaga persatuan di kalangan karena prinsip pemikirannya yang moderat, tawasud, umat Islam karena prinsip pemikiran yang tawazun dan itidal. Melalui prinsip wasatiyah inilah Ahlus Sunnah wal Jamaah atau disebut dengan Aswaja menyatukan seluruh pengikut mazhab fikih yang 4, terdiri dari 4, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Ahlus Sunnah wal Jamaah juga meliputi para penganut ajaran tasawuf yang sesuai syariat seperti yang diajarkan oleh Imam Junaid al-Baghdadi, Al-Ghazali, dan Syekh Abul Hasan Asyadzili. Kelompok seperti Nahdlatul Ulama atau yang disebut NU, Nahdlatul Watan atau yang disebut NW, Al-Khairat, Persatuan Tarbiyah Islamiyah atau dibilang Perti, Al-Walisyah, dan lainnya sangat gigih membela ajaran Aswaja, sehingga tidak heran ajaran Aswaja merata di seluruh bumi Nusantara dan banyak dikenal kaum muslimin di seluruh dunia. Pertama, Aswaja adalah golongan terbanyak di umat Islam.
Rasulullah SAW memerintahkan agar lingkungan umat Islam Rasulullah SAW memerintahkan umat selalu bersama golongan mayoritas, agar umatnya selalu bersama golongan mayoritas, kata wajib bagi kamu bersama golongan terbanyak, menyerukan bagi umat Islam untuk mengikuti golongan atau kelompok yang memiliki pengikut terbanyak. Kalau di Indonesia, kelompok dengan pengikut terbanyak atau terbesar adalah Nahdlatul Ulama atau yang disingkat dengan NU. Kenapa NU? Karena organisasi ini didirikan oleh para ulama yang sangat memegang teguh ajaran atau amalan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Selain itu, NU juga merupakan organisasi Islam yang sangat gigih menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia atau yang disebut dengan NKRI dari pengaruh pemikiran-pemikiran yang merusak persaudaraan dan persatuan Islam itu sendiri. Kedua, aswaja selalu berjamaah atau al-jamaah. Dalam kitab Al-Kashif an Syekh At-Tayyibi 743 Hijriah, dalam kitab Al-Kashif Sunnah Syahrul Miskatil Musyahabi mengatakan Al-Kashif an Al-Kaikis Sunan Syahrul Misyakatil, yang dimaksud dengan al-jamaah adalah as-sawadul. Mashabi mengatakan yang dimaksud dengan azam yang berarti kelompok mayoritas dari umat Islam. Keselamatan bersama dengan bergerak sendirian atau dalam kelompok kecil. Ketiga, aswaja dipastikan selalu meneladani perilaku Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Rasulullah merupakan teladan paling utama, tidak sekedar meneladari ucapan, perbuatan, melainkan sifat beliau juga sebagaimana tercantum dalam hadis syahih yang diriwayatkan perawi terpercaya. Sikap meladani Rasulullah dan para sahabatnya semata-mata ingin mencari keselamatan di dunia dan akhirat. Jawaban soal ketiga. 1. Iman ialah mengikrarkan dengan lisan dan membenarkan dengan hati. Iman yang sempurna ialah mengikrarkan dengan lisan, membenarkan dengan hati, dan mengerjakan dengan anggota. Kedua, Tuhan itu ada, namanya Allah dengan 99 nama. Ketiga, Tuhan memiliki banyak sifat yang disimpulkan dengan perkataan Tuhan memiliki sifat jalal atau yang disebut dengan kebesaran, jamal keindahan, dan kamal kesempurnaan. 4. Sifat yang wajib diketahui oleh orang mukmin yang baligh berakal adalah 20 sifat. Biasa juga dikenal dengan sifat 20. Satu-satunya yang harus ada baginya, yaitu wujud artinya ada, mustahil tidak ada, qadim artinya tidak, berpemulaan adanya, mustahil adanya permulaan, baqa artinya tidak berkesudahan adanya, mustahil adanya berkesudahan. Mukhalafatu ta'ala lil hawadisi artinya ia berlain dengan sekalian makhluk, mustahil ia serupa dengan makhluknya. Qiyamuhu binafsihi artinya ia berdiri sendiri, bukan berdiri di atas zat lain, mustahillah berdiri di atas zat lain. Wahdaniyah artinya ia esa, mustahil ia banyak. Qudrat artinya kuasa, mustahil ia tidak kuasa. Iradat artinya menentukan sendiri dengan kehendaknya, mustahil ia dipaksa-paksa. Ilmu artinya ia tahu, mustahil ia tidak tahu. Hayat artinya hidup, mustahil ia mati. Sama artinya mendengar, mustahil ia tidak mendengar. Basyar artinya melihat, mustahil ia buta. Kalam artinya berkata, mustahil ia bisu. Kaunuhu kadiran artinya ia dalam keadaan yang berkuasa, mustahil ia dalam keadaan tidak berkuasa.
Kaunuhu muridan artinya ia dalam keadaan mempunyai iradat. Mustahil ia dalam keadaan yang tidak mempunyai iradat. Kaunuhu alamin artinya dalam keadaan tahu. Mustahil ia dalam keadaan tidak tahu. Kaunuhu hayyan artinya ia dalam keadaan hidup. Mustahil dalam keadaan mati. Kaunuhu sami'an artinya ia dalam keadaan yang mendengar. Mustahil ia dalam keadaan yang tidak mendengar. 26 buku ajar aswaja. Kaunuhu basiran artinya ia dalam keadaan melihat. Mustahil ia dalam keadaan buta. Kaunuhu mutakaliman artinya ia dalam keadaan berkata. Mustahil ia dalam keadaan tidak berkata. Kelima, sifat yang harus bagi Allah hanyalah satu, yakni ia boleh membuat dan boleh pula tidak membuat. 6. Wajib dipercayai bahwa malaikat ada. Mereka banyak, tetapi yang wajib dipercayai secara terperinci hanya 10 malaikat saja, yakni Jibril, Mikail, Israfil, Israil, Munkar dan Nankir, Rakib dan Atid, Malik dan Ridwan. 7. Wajib dipercayai adanya kitab-kitab suci yang diturunkan Allah kepada rasul-rasulnya untuk disampaikan kepada kaumnya. Kitab suci ini banyak, tetapi yang wajib diketahui secara terperinci hanya 4, yaitu kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa, kitab Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. 8. Wajib mempercayai rasul-rasul. Jumlah rasul ini banyak, 25 rasul yang dinyatakan dalam Al-Quran. Untuk 25 rasul, ia juga seorang nabi. 9. Setiap orang Islam wajib mempercayai hari kiamat. 10. Harus percaya qada dan qadar atau takdir ilahi. 11. Tuhan bersama namanya dan sifatnya semua qadim, karena nama dan sifat itu berdiri sendiri di atas zat yang qadim, tidak berpermulaan. 12. Al-Quran adalah kalam Allah yang qadim. Adapun yang tertulis dalam mushaf yang menggunakan huruf dan suara adalah gambaran Quran yang qadim. Al-Quran 29 buku ajar aswaja. Dikatakan qadim tidak boleh dikatakan hadis atau makhluk. 13. Rezeki manusia sudah ditakdirkan dalam azal, tidak bertambah dan tidak berkurang. Manusia disuruh untuk mencari rezeki serta berusaha untuk mendapatkannya. 4. Azal. Setiap manusia sudah ditentukan Tuhan, tidak akan meleset sedikit pun. Manusia diperintahkan untuk bertobat kalau sakit dan tidak boleh menunggu ajal tiba. 15. Anak-anak orang kafir kalau meninggal di waktu kecil masuk surga. 16. Doa orang mukmin memberi manfaat baginya dan bagi yang didoakan. 17. Pahala, sedekah, wakaf, dan pahala bacaan tahlil, salawat boleh dihadiahkan kepada orang yang telah meninggal dan sampai kepada mereka kalau dimintakan kepada Allah. 18. Ziarah kubur, khususnya kuburan orang tua, ulama, waliullah, dan orang yang mati syahid, apalagi kuburan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, adalah sunnah hukumnya dan diberikan pahala kalau dikerjakan. 19. Mendoakan kepada Tuhan secara langsung atau mendoakan secara wasilah atau disingkat dengan tawasul adalah sunnah hukumnya dan diberikan pahala bila dikerjakan. 20. Masjid di seluruh dunia sama derajatnya, kecuali 3 masjid lebih tinggi dari yang lain, yakni Masjidil Haram di Mekah, Masjid Nabawi di Madinah, dan Baitul Muqaddas di Palestina. Jawaban soal keempat adalah
Ada 3 ciri utama cara berpikir ajaran Aswaja yang selalu diajarkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Pertama, at-tawasud atau sikap tengah-tengah, sedang-sedang, tidak ekstrim kiri ataupun ekstrim kanan. Aswaja mengambil pemikiran at-tawasud atau sikap tengah-tengah, atau lebih dikenal dengan pemikiran moderat. Kelompok yang tidak ke kiri, tidak juga ke kanan. Kelompok yang selalu mencari jalan damai dalam memecahkan setiap persoalan. Kelompok Aswaja selalu berpikir at-tawazun atau seimbang. Tidak semata-mata mengedepankan Al-Quran dan hadis juga menggunakan akal dalam memutuskan sebuah perkara yang memang tidak ada dalilnya. Dalam kehidupan bermasyarakat juga demikian. Harus seimbang dalam menyikapi sebuah perkara. Termasuk juga dalam menerima informasi. Perlu pemikiran tawazun seimbang dengan melakukan check and recheck agar informasi yang didapat menjadi seimbang. Soal yang kelima adalah sangat sejalan karena Aswaja adalah golongan umat mayoritas dalam lingkungan umat yang selalu menjaga persatuan di kalangan umat Islam. Selalu menjaga persatuan di kalangan karena prinsip pemikirannya yang moderat, tawasud. Umat Islam karena prinsip pemikirannya yang tawazun dan itidal. Jadi, sangat jalan dengan sistem pemerintahan Indonesia yang dinilai mudah dan tidak mempersulit umat Islam. Faktor yang mendorong perkembangan Islam di Indonesia adalah ajaran Islam yang sederhana dan mudah dimengerti. Islam tidak mengenal kasta dan adanya akulturasi budaya. Terima kasih, itulah video dari saya dari jawaban soal UTS. Salah dan kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.